Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kurang lebih 7 saham perbankan yang terbesar ya, termasuk dua syariah perbankan. Jadi saya akan bahasnya kira-kira apakah sudah boleh koleksi, Pak Sunar. Memang kebanyakan saham-saham perbankan masih cenderung bearish ya. Kita juga tahu bersama ya, bahwasanya mengenai market saham Indonesia ini masih dalam tanda petik digantung ya eh, nasibnya oleh MSCI sampai November nanti ya. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah kita tunggu dulu wait and see atau boleh sudah mulai nyicil buy atau bagaimana? Saya akan bahas. Tapi sebelumnya saya akan sharekan dulu untuk edukasi yang akan datang. Jadi em, edukasi yang akan datang ini hari Senin ya. Senin tanggal 29 Juni 2026 ya. Jadi eh, hari Senin malam itu saya akan membahas saham-saham yang potensial ya untuk semester kedua. Kira-kira bagaimana strateginya saya akan bahas ya seperti itu ya. Dan apa saja yang kita perlu cermati ya seperti itu ya. Dan saya akan perlihatkan dulu untuk sebentar ya. Untuk informasinya, jadi sudah saya post di WhatsApp channel ya, saluran WA ya. Anda bisa join saluran WA, linknya ada di video deskripsi bawah ini atau Anda klik channel linknya ini ya, https://bit.ly kemudian garis miring Sunar Saham ya. Uh, jadi yang mau daftar untuk link pendaftarannya bit.ly garis miring IHSG Outlook S2 ya, Outlook S2. Jadi ini Senin malam jam 8 waktu Indonesia bagian Barat ya, kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Ya, kita akan menggunakan Zoom. Linknya akan diberikan pada saat Anda daftar. Nanti akan Anda dapatkan di emailnya ya, seperti itu ya. Uh, Kurang lebih seperti itu. Saya akan langsung ke chatnya ya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA ya. Jadi kalau saham BCA ini kalau kita perhatikan uh, yang terakhir ya, dia sudah mulai rebound ya. Kalau kita lihat di swing low-nya, dia sudah mulai istilahnya higher swing low ya seperti itu ya. Memang asing sudah mulai net buy, tapi net buy-nya ini masih mini ya seperti itu ya. Kalau kita lihat grafiknya melandai mulai naik, tapi belum benar-benar naik tajam gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini net sell-nya sudah mulai melandai ya untuk BBCA ya. Dan kalau kita lihat di sini ada garis support yang sudah saya gambarkan di 5.800 ya. Memang saya terakhir hari Jumat ada buyback untuk big banks ya, BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI ya seperti itu ya. Eh, Rata-rata sudah mulai naik, hanya BBNI yang turun ya seperti itu ya. Yang ketika saya beli terus turun, nah tapi masih dalam batas toleransi stop loss-nya ya seperti itu. Nah kalau kita perhatikan BBCA sekarang di tengah-tengahnya antara 5.800 sampai 6.425. Nah kira-kira gimana kelanjutannya? Kalau Anda mau buy, boleh buy omiknya sekitar 5.800 ya. Kalau dia turun, kemudian rebound, mantul ke atas, kita persen buy. Atau kalau mau buy sekarang, untuk BBCA sudah cukup menarik ya. Kalau kita lihat MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Harga sahamnya bertahan di atas MA20-nya selama kurang lebih 2 mingguan di sini ya. Setelah dia breakout ya. Jadi untuk BBCA ini, kalau yang mau buy on weakness, boleh aja pasang stop loss-nya di 5.800 ya. Atau kalau buy-nya sekitar 5.800 berarti pasangnya sekitar 5.700-an. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 425, memang di sini ada resistennya ya. Ekornya inverted hammer ya, lumayan panjang ya dibandingkan dengan bodinya, kurang lebih hampir sama dengan bodinya. Nah, kalau sebelumnya dia pullback ya, setelah dia breakout, ya belum bukan berarti kali ini pasti turun lagi setelah dia kena 6425 enggak. Tapi kalau kita lihat dia berhasil naik ke atas 6425, yang mau tambah lagi atau average up silakan target pas berikutnya 6850 7225. Nah, seperti itu. Jadi bayinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang ini jauh banget ya. Kalau kita lihat area sekarang itu titik keburukannya di sekitar tahun 2021 ya. Dan banyak sebelumnya yang bilang tunggu di area COVID ya. Ini sebelumnya sudah kena di sini ya. Jadi sudah mulai rebound, sudah di atasnya. Jadi kalau mau nyicil buy silakan ya untuk saham BBCA ini. Jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Dan kemudian saya lihatkan untuk seasonality-nya ya seperti itu ya. Jadi saya ada bikin skripnya untuk seasonality-nya.
pakai Python ya. Sebentar saya lihatkan skripnya hasilnya. Jadi saya run untuk 10 tahun terakhir ya. Nah untuk BPCA 10 tahun terakhir kalau kita lihat di sini eh, di bulan Juli ya yang akan datang ya. Karena kita kan sudah akhir Juni ya. Tanggal 29 nanti ya kalau Seninnya. 29 Juni. Jadi kalau kita lihat seasonality-nya di bulan Juli ya. eh, itu dia sahamnya kita lihat di sini sebentar. Ini ya sebentar. Terlalu jauh saya. Sebentar. Nah ini. Jadi kalau di bulan Juli itu dia secara seasonality dia 67% naiknya ya selama 9 tahun terakhir ya. Jadi 6 kali naik, 3 kali turun. Dan kita lihat kalau dia turun paling rendah dia minus 461 ya lowestnya ya. Karena rata-rata dia sekitar 2,6 kenaikannya ya. Ya, jadi seasonality ini berdasarkan statistik ya. Jadi apa yang sudah terjadi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini em, untuk BBCA ya untuk di bulan Juni itu tahun lalu kan minusnya dalam ya sampai 7,71%. Jadi dia lowest selama 10 tahun. Tapi kalau kita lihat em, di bulan Juni ini terakhir naiknya 8,33. Jadi second best highest ya sejak tahun 2020 di sini ya. Jadi intinya untuk BBCA ini sudah mulai recovery lah ya. Kalau nggak ada bad news lagi, fundamentalnya masih oke, harusnya sih cukup bertahan ya seperti itu. Tapi tetap disiplin pasang trailing stop dan stop lossnya. Karena memang kalau kita lihat eh, secara jangka menengah sampai jangka panjang itu masih bearish. MA 200 yang mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih jauh di bawahnya MA 200-nya. Nah, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri memang masih downtrend ya. Karena MA 20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya di bawah MA 20-nya. Tapi saya testing the water ya, saya coba buy. Eh, Nah, di sini kalau yang mau buy on weakness, sebenarnya lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4070 ya, paling cepat ya. Atau 4300 paling amannya. Tapi di sini terakhir memang sekalian aja saya buy ya. Yang penting adalah pasang stop loss ya, seperti itu ya. Sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ini memang masih downtrend, jadi saya belum nyarankan buy. Kalau mau buy paling cepat di harga 4070 ke atas ya. Kalau mau agak konfirmasi ke atas ya 4300 ke atas kita barusan buy. Karena kalau masih di bawahnya 4300 untuk BMRI ini masih resiko turun ya. Tapi anyway saya buy. Nah, seperti itu. Oh, kenapa Pak Sunar katanya bukan tipe yang istilahnya tangkap pisau jatuh. Memang Bank Mandiri ini kalau kita lihat masih downtrend ya. Berarti kalau mau beli sekarang langsung berarti tangkap pisau jatuh. Jadi tunggu agak naik ke atas. Nah di sini saya cukup menarik karena kalau kita lihat dari seasonality-nya setelah 10 tahun terakhir, dia probabilitas naiknya hanya 56% aja. Ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini em, untuk Bank Mandiri itu juga penurunan paling dalam ya di bulan yang sama tahun lalu ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini paling dalam turunnya di minus 7,58 tahun lalu. Rata-rata 3,14 dan paling tinggi 17,17 yaitu di pada saat COVID rebound itu ya untuk Bank Mandiri ya. Jadi ini kalau misalnya statistiknya terulang lagi ya worst case-nya ya minus 7,58 di bulan Juli. Tapi saya lihat kita lihat sudah dihajar 1, 2, 3, 4 bulan berturut-turut dia minus dan terakhir minusnya sudah berkurang ya. Jadi eh, mudah-mudahan untuk Juli ini dia akan positif ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih seperti itu untuk Bank Mandiri. Kemudian BRI ya sekalian saya bahas mumpung di sini. Em, untuk BRI ini nanti kita akan ke chartnya ya. Eh, di bulan Juli dia masih em, kalau kita lihat lebih baik ya. Probabilitasnya 67%. Kalau tadi kan 56% ya. Dan eh, lowestnya kalau dia turun itu minus 5,83. Tapi menariknya untuk bulan Juli tahun lalu eh, untuk BBRI itu dia turunnya nggak terlalu dalam. Dia turunnya dalam itu ketika masa COVID dulu ya. 2021 di sini Juli ya. Kalau kita lihat 2021 Juli
Untuk Bank BRI dia oh nggak positif sih, minus 3,4 tapi jauh lebih baik daripada Bank Mandiri ya. Tapi yang terakhir untuk tahun lalu di bulan Juli itu penurunannya untuk Bank eh, BRI ya lebih baik daripada Bank Mandiri. Kalau lihat Bank Mandiri itu tahun lalu di bulan Juli dia minusnya 7,58%. Ya seperti itu ya. Jadi kalau mau coba spekulasi buy di BBRI berdasarkan statistik memang dia sedikit lebih baik ya, punya statistical edge ya dari sisi seasonality-nya seperti itu ya. Kita lihat untuk chartnya atau grafiknya untuk um, BBRI. Nah, untuk BBRI kalau kita lihat di sini dia sudah bentuk swing low ya hari Kamis ya. Kalau kita lihat di sini saya sudah buy. Yang mau buy boleh aja kalau mau spekulasi buy tapi jangan terlalu banyak karena emang 20-nya masih mengarah ke bawah dan ini masih jauh di bawahnya emang 200-nya. Jadi istilahnya boleh dikatakan ini tangkap pisau jatuh cuman sudah relatif cukup aman karena dia swing low-nya higher. Ya kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di low-nya hari Kamis saja sekitar 2790. Jadi kalau dia turun pada 2790 ya kita jual dulu lagi ya. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 2980 kita boleh buy. Sebenarnya lebih amannya tunggu naik ke atas 2980 ya. Paling cepat ya. Kemudian naik ke atasnya dari swing high di sini 3130 kita boleh tambah lagi untuk average up. Breakout ke atas 3220 untuk BRI kita boleh tambah lagi juga ya. Jadi buy-nya bertahap ke atas ya, jangan ke bawah, jangan di average down. Kalau misalnya sudah nyangkut ke atas ya, sudah terlanjut ya tinggal pasang stop loss, jangan ditambah. Ya budaya kan no average down. Nah kalau mau nambah porsinya gimana Pak Sunar? Misalnya investasi saya masih sedikit sebelumnya, Anda mau nambah ya boleh aja. Jadi nunggu nambah kalau dia berhasil naik ke atas 2980 atau kalau mau ikutan saya terakhir sudah buy, Anda boleh buy tapi pasang lupa pasang stop lossnya di low-nya hari Kamis ya 2790. Habis seperti itu untuk BBRI. Kemudian berikutnya BBNI kalau kita lihat ini belum membentuk swing low ya, tapi saya sudah buy. Tapi ini saya buy-nya memang cenderung tangkap pisau jatuh, makanya ya minus lagi ya. Tapi saya belum pasang stop loss. Jadi Senin saya akan pasang. Kalau dia turun di bawahnya low-nya hari Jumat 3230 maka saya akan cut loss untuk BBNI. Posisi yang saya buy hari Jumat. Ini sebenarnya masih downtrend. MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawah MA20-nya. Jadi kalau mau buy lebih baik tunggu naik ke atas 3510 aja. Karena kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Jadi jangan ikutin Pak Sunar karena saya sudah sebutkan ya saya hanya eh, ambil posisi resiko. Ya boleh dikatakan saya tangkap pisau jatuh lah. Tapi saya pasang stop loss ya. Yang penting adalah Anda pasang stop loss, Anda punya plan sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Karena Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di bawah, maupun di atas. Setelah Anda beli bisa aja tiba-tiba turun. Nah, seperti itu. Ya bisa aja tiba-tiba naik juga ya. Jadi jangan terlalu pesimis juga. Nah, kalau kita lihat di sini untuk seasonality-nya ya, kita akan balik lagi ke uh, program saya tadi untuk BBNI. Sebentar saya sharekan. Jadi untuk bulan Juli dia kurang lebih sama dengan Bank Mandiri ya, 56% dan penurunan maksimumnya lowestnya ya 7,87. Itu terjadi di saat paniknya COVID dulu ya 2019. Oh maaf ini sebelum COVID ya 2019 ya. Jadi untuk BBNI ini em, kalau kita lihat di bulan Juli dia lumayan menarik ya. Karena average-nya 1,63 dan dia minus 7,87 itu rupanya di saat sebelum COVID ya. Nah, seperti itu ya. Selama 10 tahun terakhir ya, 9 tahun lah di bulan Juli. Nah, kalau kita lihat di bulan Juni memang minusnya dia dalam banget. Ya, seperti itu. Nah, ini masih belum seberapa dibandingkan dengan 2018 lalu ya. Kalau nggak salah 2018 mungkin em, masih terpuruk daripada kredit macetnya yang banyak ya. Kalau nggak salah singkat saya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah berapa bulan nih minus terus ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan berturut-turut ya untuk BBNI ya. Jadi untuk bulan Juli memang hanya 56% ya berdasarkan statistiknya. Tetapi lowestnya itu minus 7,87 itu dia di tahun 2019. Jadi kalau kita ambil dalam 5 tahun terakhir ya paling jelek ya di minus 3,01% lah ya untuk BBNI ini ya. Tapi ini berdasarkan statistik ya, bukan sesuatu yang pasti enggak. Eh, bukan analisa teknikal, jadi jangan salah paham ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRIS. BRIS Bank Syariah Indonesia ya kalau kita lihat sini
Eh, yang mau baik sebenarnya ini masih resiko karena MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawah MA20-nya. Kalau mau buy saran saya ya minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 1850. Karena kalau masih di bawahnya 1850 masih resiko. Tapi yang mau buy on weakness ya curi start boleh aja pasang stop lossnya di eh, low-nya hari Kamis atau maksimum di low-nya swing low di sini 1565. Itu untuk BRIS ya. Kalau yang mau spekulasi buy ya, ya boleh dikatakan ini tangkap bisa jatuh juga ya. Cuman dia MA20-nya cenderung melandai. Jadi mudah-mudahan dia sudah lumayan menarik kalau yang mau buy Inggris karena kalau kita lihat ini satu kali dikasih, dua kali dikasih, ini kurang lebih tiga kali dikasih walaupun nggak sampai 2000 ya. Ya paling enggak kalau Anda pasang trading stop mungkin 5% dikasih ya. Jangan lupa pasang stop lossnya. Jadi resikonya sama rewardnya kurang lebih sebanding ya, 50-50 lah. Dengan probabilitasnya selama 10 tahun terakhir di bulan Juli itu eh, sekitar 56% nanti ya. Oke, berikutnya tuh, oh sorry, maaf. Untuk BRIS belum dilihat ya. Untuk BRIS em, 50% ya, bukan 56% ya. Lowestnya terjadi di minus 6,71 itu pun di bulan eh, Juli tahun 2019 ya. Jadi sama seperti BPNI itu sebelumnya COVID ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nah, kalau kita lihat di sini em, untuk BRIS itu waktu itu kalau nggak salah masih baru-barunya ya karena datanya di sini belum ada ya 2018 ya. Mungkin dia barusan IPO waktu itu ya. Uh, jadi kalau kita lihat di sini statistiknya dari 8 kali di bulan Juli dia uh, 3 kali turun ya dengan penurunan ya di awal-awal ya. Setelah itu kalau kita lihat penurunannya dia relatif sedikit ya. Minus 2,07 itu di tahun 2023 Juli ya. Tapi kalau kita lihat um, average-nya 13% ya. Jadi peluangnya rebound untuk BRIS di bulan Juli ini masih 13% ya, lumayan ya. Tapi jangan lupa pasang stop loss ya karena ini probabilitasnya hanya 50-50 ya berdasarkan 9 em, 8 tahun terakhir ya seperti itu ya untuk BRIS. Jadi kita kembali lagi tapi sekalian ya sebelum balik lagi BNKA jangan bingung ya untuk chartnya nanti kita bahas. BNKA kalau kita lihat em, ini dia di bulan Juli probabilitas naiknya 89% ya lumayan ya. Jadi dia turunnya di 2019 minus 3,59%. Ya, seperti itu ya. Mungkin Senin saya tertarik untuk beli untuk BNKI ya, Bayern Minus ya. Nah, di sini average-nya 4,88. Kalau probabilitas profitnya 89%, Anda nanggung stop loss-nya minus 3,59%. Menurut saya sih lumayan fair lah. Ya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat selama beberapa bulan ya, 1, 2, 3, 4 ya, itu dia sudah minus, 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 minus. Tapi rata-rata minusnya dia nggak lebih dari 6% ya. Jadi masih cukup bertahan. Ya, tapi ini dikikis perlahan-lahan ya. Istilahnya disayat perlahan-lahan ya. Tapi mudah-mudahan bulan Juli dia sudah mulai rebound untuk BNK. Ya, lowestnya minus 3,59 itu dia jauh banget lah ya di sebelum COVID. Jadi kalau kita lihat di eh, kalau kita kecualikan yang masa sebelum COVID ini satu kejadian di bulan Juli ya itu dia lumayan ya. Paling enggak kita dapatnya minimal setelah minus 3,59 ya. Minim kenaikannya tahun lalu ya 2,4 ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan paling enggak dapat 2,4% dalam kurang lebih 1 bulan ya lumayan lah ya seperti itu. Apalagi di saat yang kurang menentu saat ini ya. Itu untuk BNKA. Nah kita lihat untuk BNKA untuk chartnya di sini low-nya kalau kita lihat Em, saya pakai area supportnya 1545. Jadi kalau mau buy sekarang masih resiko karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Paling aman ya tunggu naik ke atas 1630 dengan target price berikutnya 1690 sampai 1730 ya. Jadi tunggu naik ke atas 1630 kalau mau. Tapi kalau mau curi start ya boleh aja dengan catatan pasang stop loss-nya 1545 ya atau paling jauh ya 1500 kalau 1450 terlalu jauh tapi kalau amannya tunggu naik ke atas 1630 karena ini masih cenderung downtrend ya masih testing area supportnya 1545 kurang lebih cukup untuk BNKA kemudian BBTN kalau kita lihat BBTN secara grafiknya diajar merah banget ya ini masih resiko
Jadi untuk BBTN masih belum buy. Tapi anyway saya bahas ya dia termasuk bank terbesar juga ya untuk segi eh, KPR ya. KPR ya. Nah, dari kalau kita lihat sini bulan Juli dia masih jelek ya untuk BBTN. Jadi mungkin hindari dulu kita untuk BBTN ya. Jadi saya bahas bukan berarti buy ya. Karena kalau kita lihat di sini probabilitas up-nya hanya 33% aja dan minusnya 4%, lumayan dalam. Itu pun terjadi pada saat COVID di Bond ya. Jadi em, tahun lalu di bulan yang sama 0% ya, nggak naik nggak turun. Nah kalau yang sebelumnya lagi 3,95. Jadi memang masih belum benar-benar ada kelihatan potensi reboundnya. Cuman di sini eh, yang misalnya mau spekulasi banget, tapi yang penting disiplin ya, pasang stop loss ya. Memang pasang itu tangkap pisau jatuh ya untuk BBTN ya, tangkap pisau jatuh ya. Saya nggak nyarankan. Tapi kalau yang mau tanggung resikonya, ada pasang stop loss boleh aja. Mengingat ini sudah 2 bulan terakhir minusnya dia lumayan dalam. Ya. Biasanya 2 bulan minus dalam dia bulan berikutnya rebound, tapi nggak pasti juga. Karena kalau kita lihat di sini September, Oktober, November, Desember dia minus terus ya. Dia reboundnya barusan di bulan Januari. Nah, mungkin kalau mau buy ya nanti akhir Juli ya. Jadi Agustus di sini kan reboundnya lumayan. Probabilitasnya 78% ya. Itu untuk uh, BPTN ya. Kurang lebih sih seperti itu. Um, Berikutnya saya bahas dulu untuk BDMN ya, sekalian ya. Um, jadi kalau kita lihat BDMN ini di bulan Juli, um, yang paling menarik memang BDMN ya. 100% naik di bulan Juli dalam 9 tahun terakhir. Ya, ya, can you imagine kita bayangkan 100% naik statistiknya. Apakah terjadi? Karena terakhir adalah sentimen dari akuisisi ya. Saya nggak tahu perkembangannya bagaimana untuk BDMN untuk akuisisi. Karena harganya sudah naik tinggi. Tapi bulan Juni kan dia koreksi minus 14% ya. Apakah ini lanjut naik? Saya nggak tahu. Mengenai berita akuisisi itu apakah sudah terjadi atau belum? Mungkin yang sudah tahu tolong di komen ya. Karena saya nggak ngikutin perkembangannya, saya belum cek. Tapi berdasarkan statistiknya untuk BDM ini 100% naik ya. Minimal 0,39%. Itu terjadi di tahun uh, di sini di tahun 2024 ya. Jadi rata-rata 4,61% dia naik di bulan Juli ya untuk BDMN ya. Nah, ini paling tertinggi sih. Di antara 12 bulan tertinggi di bulan Juli statistiknya. Apakah bakalan terulang lagi ya? Kita nggak akan pernah tahu ya. Nah, biarkan waktu yang membuktikan ya. Ya mungkin aja terulang karena bulan lalu dia sudah minus, minus dalam ya mungkin rebound ya 2% 3% mungkin dikasih lah mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Atas 4% rata-ratanya. Oke, kita balik ke catnya dulu BBTN ya. BBTN masih belum baik. Kalau mau buy tunggu naik ke atas 1180 karena masih resiko. Ya, jangan buy dulu ya. Jadi saya bahas bukan berarti buy enggak ya. Jadi tunggu naik ke atas 1180 itu paling cepat, tapi kalau mau lebih amannya tunggu naik ke atas 1265 aja. Karena kalau masih di bawahnya 1265 masih resiko. Ini memang kelihatannya akan membentuk pattern double bottom, tapi belum pasti. Kalau trading chart pattern itu harus tunggu breakout ya. Tunggu breakout dari neckline-nya. Jadi kalau Anda pakai chart pattern nggak boleh buy sekarang. Harus tunggu breakout ke atasnya neckline-nya di sini di 1330. Loh kan ketinggalan Pak Sunar. Ya memang trading chart pattern itu um, trading breakout bukan buy on weakness. Jadi nggak boleh mendahului chart pattern ya. Wah Pak Sunar ini kemungkinan double bottom ya. Belum tentu belum terbentuk ya seperti itu ya. Eh, ya kurang lebih seperti itu. Ini untuk BPTN masih belum ya. Untuk BDMN karena 100% naik di bulan Juli. Kalau Anda mau spekulasi buy sekarang sih boleh aja asal pasang stop lossnya. Kalau pasang di 3960 terlalu jauh ya. Maksudnya terlalu dekat ya. Karena harga terakhir 3990. Kan nggak mungkin kalau Anda buy terus kemudian pasang stop loss langsung ya di harga yang sama atau harga yang hampir sama. Ya Anda bisa pasang di 3760 atau 3710 maksimum ya. Lowestnya. Atau kalau mau pakai uh, lowestnya setelah dia naik tinggi itu di 3670 ya. Jadi 3670 sama 3760 itu stop lossnya. Kalau Anda langsung buy untuk BDMN. Target price terdekatnya nggak bisa terlalu jauh sih. Paling 4200 sudah bagus ya. Atau maksimum 4290. Karena ini kecenderungan mungkin nanti kemungkinan masih sideways ya. Kalau kita lihat asing memang nggak terlalu banyak sell ya setelah dia sebelumnya net buy. Eh, Sudah cenderung menurun tapi kalau kita lihat dari seasonality-nya masih cukup menarik untuk spekulasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk setelah BDMN apa ya? Bentar.
BNKA. BNKA sudah ya, tebel berarti ya. Ya, BNKA tebel. Bentar ya. Oh, PNBN. Jadi PNBN di sini kalau kita lihat statistiknya di bulan Juli dia 56%. Jadi kurang lebih sama dengan BBRI ya. Nah, BBRI, BBNI kalau nggak salah ya. Jadi um, luasnya minus 8,82. Ini lumayan dalam ya. Nah kalau kita lihat itu luasnya di tahun 2018. Yang jauh banget. Ya kita lihat kalau dalam 5 tahun terakhir berarti resikonya minus 6,41%. Ya. Jadi untuk PNBN ini masih cenderung resiko rata-rata kenaikannya 3,71. Highest-nya 17,97 ini terjadi di bulan Juli 2023. Kalau nggak salah isu isu akuisisi juga itu ya. Makanya dia naik tinggi di bulan Juli. Cuman kalau kita lihat di sini untuk em, bulan Juli apakah akan naik ya ya 56% lah. Tapi resikonya minus 6,41 ya. Walaupun paling dalam minus 0,82 tapi itu terlalu jauh lah. 2019. Jadi mungkinan masih resiko. Ya, jadi resikonya mungkin lebih banyak daripada rewardnya untuk PNBN. Ya kita lihat untuk catnya gimana. Ini dia memang masih hijau, 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 tapi hijaunya dia itu hijaunya longsor ke bawah ya, karena dia dibukanya langsung gap down ya. Nah ini kalau mau spekulasi buy sebenarnya resiko ya, karena emang dominannya mengarah ke bawah. Tapi kalau berdasarkan seasonality, kalau Anda mau spekulasi, Anda pasang stop lossnya di 875. Tapi kalau amannya memang harus tunggu naik ke atas 950. Karena kalau kita lihat masih di bawah 950 untuk PNBN ini, dia masih resiko. Ini rumah hantu jauh banget sampai tahun 2022. Ya, jadi kalau dia berhasil naik ke atas 950, kita baru sampai. Tapi kalau belum ya, lebih baik jangan ya. Seperti itu ya. Karena masih downtrend dan downtrendnya masih kuat. Walaupun ini sudah hijau-hijau kan candlenya ya. Tapi kan candlenya hijaunya itu keseret ke bawah ya istilahnya bahasa Jawanya. Jadi masih risiko. Nah, kalau habis seperti itu, kemudian untuk BTPS ya yang terakhir ya. BTPS kalau kita lihat di bulan eh, PNBN tadi bulan Juli ya, dia minusnya dalam tapi minusnya di tahun 2019 ya. Nah, kemudian untuk BTPS di bulan Juli probabilitas naiknya 50% dan dia minus dalam ketika recovery COVID dulu ya, minus 17,71%. Dan setelah itu kalau kita perhatikan minusnya sekitar paling dalam minus 0,44 ya. Jadi kalau mau spekulasi buy BTPS memang 50-50 teman, resiko minusnya sudah mulai merendah ya. Kalau kita lihat di bulan Juni dia positif ya. Di bulan Juni 2026 ini dia positif 5,38. Jadi sudah mulai rebound karena kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 sebelumnya dia minus ya. Tapi minusnya dia itu sudah berbulan-bulan ya. Mulai dari September ya. September kemudian dia sempat naik tapi gagal dan naiknya tipis ya. November, Desember ya. Ya mudah-mudahan bulan Juli ini rebound. Ya kira-kira bagaimana? Apakah bisa langsung baik? Kita lihat untuk chartnya untuk BTPS. BTPS ini swing low terendahnya di 835. Ya, terakhir dia sudah membentuk swing low yang lebih tinggi ya. Di low-nya 965. Jadi kita bisa pakai acuan 965 atau pakai acuan swing low di sini untuk stop loss-nya kalau mau spekulasi buy. Ini lumayan menarik karena MA20-nya sudah sideways dan harganya sudah bertahan di atas MA20-nya. Resisten terdekatnya, ya kalau Anda mau copet mungkin 1025 dikasih. Ya, sang stop loss-nya di 955. Jadi eh, naik ke atas 1025 Anda boleh tambah lagi target pas berikutnya di sini em, sekitar 1095 sampai 1100. Mungkin ada yang bilang Pak Sunar ini kan resisten ya. Resisten itu memang ada kemungkinan dia turun lagi, tapi jangan sampai kita itu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Tapi bukan berarti pasti berhasil naik lagi, bukan tentu ya. Tapi yang pasti di sini MA20-nya sudah melandai. Jangan terlalu banyak karena MA200-nya jangka menengah dan jangka panjangnya masih cenderung bearish ya seperti itu ya. Itu untuk BTPS. Jadi kalau kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ini em, dia cenderung masih ada beberapa yang 100% ya tadi ya, yang paling 100% BDMN, tapi karena isu akuisisi kira-kira jadi atau enggaknya saya nggak tahu, Anda cek lagi. Tapi yang menariknya untuk BTPS ini net buy asing masih lumayan tinggi ya. Belum terlihat asing sell ya. Dia akumulasi perlahan, volumenya kecil. Jadi kalaupun naik nanti kita lihat perhatikan volumenya. Kalau volumenya masih kecil ya berarti walaupun dia sudah breakout ke atas 1025 kita buy-nya jangan terlalu banyak.
Jadi volume itu untuk konfirmasi ya. Walaupun dia breakout, volumenya kecil, ya jangan terlalu takut juga ya seperti itu. Yang penting kita fokusnya ke trennya. Karena saya prinsipnya adalah pertama kita lihat trennya. Kedua, volume itu untuk konfirmasi. Jangan terbalik ya. Ada sebelumnya yang tanya ke saya, volumenya tinggi Pak Sunar ya. Volume tinggi kalau dia trennya masih downtrend ya berarti indikatornya apa? Lebih banyak yang jual. Kalaupun harganya naik, ya dia mungkin distribusi di bawah. Ya seperti itu. Jadi hati-hati juga bisa turun lagi. Karena prinsipnya adalah tren. Ya, trend is your best friend kan. Trend is your friend. Bukan volume is your friend kan. Gak ada yang bilang volume is your friend. Trend is your friend kan. Nah, volume untuk konfirmasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk akhir Juni. Jangan lupa untuk eh, daftar untuk edukasi ya. Jadi saya sudah sharekan linknya dari video diskusi Pak ini. eh, kita akan bahas saham-saham untuk semester 2. Kira-kira peluangnya bagaimana, sektor apa saja yang kita perlu cermati di tengah ketidakpastian em, Indonesia dan politik yang cenderung sebenarnya politik Indonesia stabil ya. Tapi guncangan-guncangan em, saya rasa sih makin kencang. Tapi mudah-mudahan aja ke depannya baik ya seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian. Em, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian, oh ya, saya lupa informasikan bahwa yang saya bahas ini adalah opini ya. OJK sudah melarang influencer atau siapapun juga memberikan rekomendasi atau analisa saham ya tanpa ada izin atau sertifikasi khusus ya atau profesinya di sekuritas misalnya. Nah, eh, kalau saya berdasarkan opini ya, opini adalah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, seperti itu. Itu hak saya untuk mengemukakan pendapat. Jadi beda antara opini, analisa, dan rekomendasi itu beda. Saya tidak memberikan rekomendasi, saya tidak memberikan analisa, hanya opini pribadi. Nah, Pak Sunar kan sama aja, ya Anda lihat aja di KBBI. Yang penting di hukum itu adalah ada nggak mens rea atau niat jahatnya, ya seperti itu. Kemudian yang penting saya tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Karena peraturan OJK kan memang dia melarang, tapi kan dia nggak bilang secara clearly, secara jelas opini juga dilarang. Kalau misalnya opini dilarang, ya berarti profesi analis di sekuritas hilang. Ya. Semua apa di YouTube ada apa-apa nggak boleh ngomong apapun mengenai saham karena opini dilarang. Ya, kan nggak masuk akal, apalagi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28 kalau salah ya, sehingga saya. Jadi yang penting saya nggak ada punya niat jahat. Misalnya saya borong sahamnya, kemudian saya pom-pom secara berlebihan, nggak ya seperti itu. Apalagi sebelumnya yang pernah kena kasus OJK karena dia pakai akun nomine, ya namanya orang lain dibuat untuk pom-pom dan ngerek, istilahnya mengerek harga saham ke atas ya, yang terutama yang nggak liquid. Ya, itu ada mens rea-nya atau niat jahatnya, ya seperti itu. Em, itu yang paling penting ya. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli saham, nggak nyuruh-nyuruh orang jual saham. Yang paling penting di saham itu adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi kalau Anda uh, nggak fokus ya, akhirnya bisa gagal ya. Nggak sabaran juga bisa gagal. Yang paling penting disiplin ya. Kalau Anda nggak disiplin, sudah habis ya. Pasti lossnya banyak ya. Begitu. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.